Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Susi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, Luar sehat. biasa. Iya. Eh, oh ya Ibu Dian, sebelum kita melakukan coaching, ya, langkah awal saya sebagai super observisor itu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai coach. Kemudian pada kegiatan coach nanti ada beberapa hal yang akan saya nilai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachnya dan juga bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya, ya. Dan jangan lupa Ibu Dian, ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Iya. Yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Ya. Oh ya Ibu Dian, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu. Menurut saya sebentar ketika saya melakukan kegiatan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama yaitu terkait dengan kegiatan coaching ini, yaitu mengikuti alur tirta kan seharusnya. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di situ kehadiran penuhnya ada. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir di situ dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Setelah dari kompetensi yang Ibu sudah ingin kembangkan tadi, ya. Untuk lebih spesifiknya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Oke, kalau ditanyakan mengenai dengan spesifiknya, saya ingin mengembangkan di mendengarkan aktif, Bu. Oh iya. Kenapa demikian? Karena menurut saya ketika si coach mampu mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh si coach, maka saya pikir hal tersebut akan berjalan dengan lancar dan si coach akan bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya dan dia bisa menemukan solusi dari masalahnya. Terus yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa sampai saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot? Karena menurut saya sebagaimana pintarnya seorang coach memberikan pertanyaan yang berbobot, pastinya si coach bisa menggali apa hal-hal yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan atau menemukan solusi-solusi terbaik dari persoalan yang dia hadapi. Makanya perlunya pertanyaan berbobot yang bisa menggali hal-hal yang mungkin tersembunyi dari si coach atau dia simpan rapat-rapat, bisa dia kemukakan. Iya, luar biasa. Oke, kemudian yang terakhir ini Ibu Dian, indikator yang mana sih yang Ibu yang diinginkan dalam proses coaching nanti? Oke, indikator yang pertama yang ingin saya lakukan nantinya yaitu pertama si coach mampu mengidentifikasi masalahnya dan menemukan solusi yang terbaik. Terus yang kedua, si coach mampu mengemukakan apa sih yang jadi titik persoalan atau masalah yang dia hadapi yang membuat dia benar-benar mumet memikirkan hal tersebut, dan dia sudah mampu pula menemukan solusinya. Terus yang terakhir, indikatornya si coach mampu membuat rencana aksi terkait dengan persoalan yang dia hadapi dan dia bertanggung jawab dengan rencana aksi tersebut. Luar biasa. Baiklah. Oh ya, jadi demikian ya observasi kita kali ini. Nanti saya tetap akan di sini. Saya akan melihat langsung bagaimana Ibu menjadi seorang coach untuk observasi nanti. Oke, terima kasih Bu. Oke, selamat siang Bu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dian. Alhamdulillah sehat. Oke, begini Bu, semalam kayaknya Ibu ada kirim WA ke saya ya. Situ saya baca, saya lihat pesannya Ibu itu penuh tanda tanya, itu pesannya Ibu itu. Kira-kira apa yang menjadi masalah Ibu sehingga Ibu ini perlu sekali bertemu dengan saya untuk mendiskusikan hal ini?
Iya betul sekali Dian. Memang saya akhir-akhir ini merasa ya bisa dikatakan resah atau galau Bu. Oke Bu, ya, ya. Ada masalah yang ingin saya coba berbagi dengan Ibu. Ya. Mungkin saya bisa mendapatkan solusi atau titik terang dari masalah atau kegalauan saya ini. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita, sebelumnya saya ingin menanyakan ke Ibu Ira. Kira-kira menurut Ibu Ira, apa harapan Ibu Ira ketika kita selesai melakukan kegiatan coaching hari ini? Apa yang Ibu harapkan? Iya, saya sangat berharap dari kegiatan coaching ini saya bisa mengemukakan atau mengeluarkan unek-unek saya, dan saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Oke, kalau begitu bisa tidak Ibu ceritakan yang menjadi kegalauan Ibu itu apa sih? Begini Bu, akhir-akhir ini saya sering datang terlambat ke sekolah. Iya. Datang terlambat itu, tapi Bu, kalaupun saya terlambat, saya sudah izin terlebih dulu ke kepala sekolah. Oke. Tapi saya izinnya lewat WhatsApp, via WhatsApp. Kemudian jadi alasan saya sering terlambat itu karena mengurus anak. Oke, Mengurus anak. Kemudian itu Bu, jadi bisa dikatakan akhir-akhir ini saya seperti tidak disiplin. Oke. Berarti masalahnya ini kayaknya memang betul-betul rumit juga ya Bu ya. Oke, berarti Ibu Ira ini mengemukakan masalah terkait dengan diri Ibu sendiri ya, Iya. yaitu terkait dengan kedisiplinan ASN ya Bu Iya, ya. betul sekali. Kalau menurut pendengaran saya tadi, pemahaman saya dari yang Ibu sampaikan, hal ini disebabkan karena faktor-faktor dari diri Ibu sendiri, yaitu faktor keluarga ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu Ira, faktor-faktor tersebut itu cara mengatasinya itu seperti apa agar supaya Ibu tidak dicap tukang terlambat begitu atau tidak disiplin? Iya begini Bu, jadi faktor yang membuat saya sering terlambat itu, Iya. anak saya kan mau masuk TK. Oke. Anak saya masuk TK, terus tidak ada yang ngantar. Oke. Jadi saya setiap hari itu harus menyiapkan keperluannya untuk ke sekolah, kemudian saya mengantarnya ke sekolah. Setelah itu baru saya ke sekolah, otomatis saya terlambat. Oke, Jadi berarti itu. menurut Ibu Ira faktor penyebabnya itu karena anaknya Ibu Ira kan baru masuk TK, Iya. terus tidak ada yang mengantar ke sekolah. Jadi mau tidak mau Ibu yang harus mengantarkan. Sedangkan anak TK kita ketahui masuknya jam-jam 8 ya Bu kalau tidak salah. Makanya itu yang menyebabkan Ibu terbentur dengan jam pelajaran atau jam wajib kita di sekolah untuk Betul ASN. sekali, Bu, ya. Iya. Saya sudah mulai mengerti nih apa yang jadi titik persoalannya Ibu. Menurut Ibu, kalau persoalannya terkait mengantar, tidak ada yang antar, kita kan kalau ASN itu harus patuh dengan peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai ASN, dan ini disiplin pegawai negeri. Kira-kira menurut Ibu, agar supaya anaknya Ibu bisa teratasi sekolahnya, Ibu juga tidak terlambat ke sekolahnya, apa kira-kira solusi Ibu? Iya, itu dia Bu, saya sudah memikirkan solusi. Jadi sepertinya itu Bu, saya akan berupaya, kan saya sudah terbiasa bangun pagi ya Bu, Oke, ya. sholat subuh. Jadi mungkin itu saya harus bangun lebih pagi lagi, mempersiapkan semua keperluan anak saya. Terus kebetulan saya punya kakak saya tidak jauh dari rumah saya tempat tinggalnya. Kemudian anaknya juga sama-sama dengan anak saya mau masuk TK. Jadi saya sudah pikirkan mungkin bisa saya minta tolong ke kakak saya untuk sekalian dia mengantarkan anak saya supaya saya bisa tepat ke sekolah, tepat waktu maksudnya. Oke, berarti Ibu Ira untuk memanfaatkan waktu yang lebih baik dan tidak terlambat, Ibu
cara mengatasinya dengan cara mungkin bekerja sama dengan kakak ya. Iya. Karena kebetulan kakak ibu anaknya juga bersekolah di situ, jadi sekalian kalau diantar anaknya dia antar juga anaknya ibu. Luar biasa kayaknya ibu ini sudah dapat memecahkan ini kayaknya apa yang harus ibu lakukan. Oke, berarti menurut ibu dari yang ibu harapkan tadi, dari yang ibu ingin lakukan tadi, kira-kira menurut ibu kapan ibu akan mulai melakukan perubahan ini? Ya baik Bu Dian, insya Allah secepatnya ya. Ya. Insya Allah paling lambat lah. Mungkin hari Senin saya sudah masuk minggu pertama itu, Seninnya tentunya saya sudah bisa tepat waktu. Tapi sebelumnya saya ingin bicara dulu dengan kakak saya kan. Jadi sehari 2 hari ini saya akan ketemu dengan kakak saya. Mungkin bisa ya membantu saya. Oke, berarti Ibu Ira ingin langsung berkoordinasi dengan Iya, saudara ya, atau kakak ibu ya, agar supaya hal ini bisa teratasi. Oke, bagus sekali ya Ibu Ira ya. Ibu kan sudah akan melakukan hal tersebut dengan atau berkoordinasi langsung dengan kakaknya ibu. Terus rencana ini ibu akan lakukan minggu depan karena harus bertemu dulu membicarakan hal ini dengan saudaranya ibu. Sekarang kira-kira selain kakaknya ibu yang akan membantu ibu dalam hal tersebut, kira-kira siapa lagi yang akan membantu ibu dalam rencana ini? Iya, selain kakak saya yang saya rasa bisa membantu saya itu kebetulan ada saudaranya suami saya. Oke. Jadi itu alternatif pilihannya kan. Iya. Selain jadi ipar saya ya. Iya. Selain kakak kandung saya ada ipar saya. Oke. Itu mungkin keluarga terdekat saya. Oke, Ibu Ira, berarti Ibu Ira sudah menemukan ini siapa yang akan membantu Ibu nantinya. Terakhir Ibu Ira, sebelum saya tutup perbincangan kita atau kegiatan coaching kita sore hari ini, saya ingin menanyakan ini sih sebenarnya berbunyi lebih ke pribadinya Ibu. Bagaimana yang ibu rasakan atau perasaan ibu setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Iya, alhamdulillah Bu Dian, saya sudah plong. Setidaknya saya sudah berbagi, mengeluarkan unek-unek saya yang menjadi keresahan saya. Ya, jujur sebelumnya saya masih galau, tapi setelah ini saya sudah merasa lebih plong. Betul sekali Ibu Ira ya. Memang kita setiap punya persoalan memang perlu ada seseorang yang kita percayai untuk kita berbagi agar supaya kita tidak merasa sendiri dalam hidup ini, karena kita ketahui kita ini kan makhluk hidup sosial, jadi harus bisa berbagi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Oke, terima kasih Ibu Ira untuk kesempatannya hari ini yang sudah bisa mengemukakan hal-hal yang menjadi keresahannya dan bisa menemukan sendiri solusinya tadi kan. Oke, terima kasih sekali. Saya berharap ini bukan pertemuan kita yang pertama ataupun yang terakhir, tapi saya berharap ke depannya saya akan masih ingin bertemu dengan ibu lagi, menanyakan bagaimana sih rencana aksi ibu, apakah sudah terimplementasi dengan baik, bagaimana hasilnya. Saya mau sekali mendengar itu Bu. Terima kasih Bu Ira ya. Terima kasih kembali Bu Dian atas sama-sama. waktunya. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu ya. Baiklah Ibu Dian, saya tadi sudah melihat wawancara Ibu tadi ya. Jadi Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ira. Nah, sebelum penutupan ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke, terima kasih Bu. Terkait dengan indikator yang saya harapkan, alhamdulillah tadi bisa terlaksana, di mana
si coach, saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dari si coach saya tadi. Kemudian si coach pun sudah mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri dan menemukan solusinya. Dan terakhir, ya si coach sudah bisa membuat rencana aksinya sendiri dan dia bisa bertanggung jawab dengan rencananya tersebut. Luar biasa. Oh ya, Ibu Dian, saya sebagai observer sudah melihat proses kegiatan coaching Ibu tadi bersama Ibu Ira. Alhamdulillah proses tadi itu berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu sebagai coach sudah sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu bisa menemukan solusi dan dari permasalahan yang dia capai, yang dialami oleh Ibu Ira tadi. Pertanyaan terakhir ya Ibu, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, kalau ditanyakan mengenai kompetensi Bu, yang pertama saya itu ingin mengembangkan kompetensi saya dari kehadiran penuhnya. Kenapa demikian? Mungkin ada part-part atau bagian-bagian di situ saya butuh kehadiran penuh, maksudnya saya butuh fokus yang sangat kuat agar supaya saya bisa fokus dengan masalah si coach saya tadi. Kemudian yang kedua kompetensinya itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin menurut saya perlu mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot agar supaya lebih menggali lagi masalah si coach. Iya. Oke, baik Bu. Ya. Jadi baik Ibu ya, semoga kedepannya ya kita bisa melakukan coaching lagi lebih baik lagi dan semoga bermanfaat. Kita akhiri observisor saya kepada Ibu hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Iya.